Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah pertemuan yang ke-5. Kita sampai pada bait yang ke-6. Berkata penulis, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsa man kathur. Yang artinya, dan semua yang tak sampai derajat hasan maka namanya dhaif, dan ia beberapa macam. Kita baca terlebih dahulu teks Arabnya. Berkata Syekh Ali Al-Halabi, ad-dha'ifu huwa alladhi lam yajma' sifat al-hasani bifaqdi syartin min syurutihi wa lahu aqsamun kathiratun sayamurru ba'daha insyaallah ta'ala. Mithaluhu ma rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa ad-Darimi wa Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa ghairuhum an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum ar-rajula yata'ahadu al-masajida fashhadu lahu bil iman. فهذا حديث ضعيف لأن في سنده راويا اسمه دراج بن سمعان أبو السمح قال عنه الذهبي دراج كثير المناكير وقال الإمام أحمد وغيره أحاديثه مناكير وقال ابن حجر في التقريب صدوق في روايته عن أبي الهيثم ضعف قلت وهذه منها. Tapi kita sampai pada pembahasan hadis dhaif. Setelah pembahasan sahih, hasan, setelahnya adalah pembahasan hadis dhaif. Kapan sebuah hadis itu dikatakan dhaif? Beliau tadi mengatakan semua yang di bawah derajat hasan berarti dia dhaif. Dalam Syekh Ali Al-Halabi dalam definisinya terhadap hadis dhaif, beliau mengatakan hadis dhaif adalah yang tidak mempunyai atau hadis yang kehilangan salah satu syarat dari syarat hadis hasan. Jadi kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, maka otomatis saja hadis itu menjadi dhaif. Misalkan syarat pertamanya tidak terpenuhi. Apa syarat pertama? Hadis hasan. Hadis hasan syaratnya ada 5, sama seperti hadis sahih, hanya saja yang ketiga hafalannya tidak terlalu kuat. Kita sebutkan yang pertama adalah syarat pertama, sanadnya harus bersambung. Hadis hasan syarat pertama, sanadnya harus bersambung. Yang kedua, rawinya harus adil. Yang ketiga, rawinya harus tidak terlalu kuat hafalannya, tapi harus punya hafalan, tidak boleh lemah. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada syudzuz, tidak boleh ada illah. Kalau seandainya syarat yang pertama hilang, sanadnya tidak bersambung, ada perawi yang hilang, maka hadis itu langsung dikatakan dhaif. Jika syarat keduanya tidak ada, perawinya ternyata pendusta, tidak adil, tidak bagus agamanya, atau akhlaknya dia orang yang fasik, atau sekalian orang yang kafir misalkan, maka tidak diterima hadisnya langsung dhaif. Atau syarat yang ketiga, hadis hasan, apa syarat yang ketiga? Hafalannya tidak terlalu kuat. Kalau hafalannya lemah, maka langsung hadisnya menjadi dhaif. Hadis hasan yang bagaimana? Hafalannya itu tidak terlalu kuat. Jadi bukan lemah, tapi tidak terlalu kuat. Terkadang dia benar, terkadang dia salah. Tapi masih lebih sering benarnya, cuma terkadang salah. Maka itu masih hasan. Nah, kalau sudah banyak salahnya, atau sama sekali emang orangnya tidak bisa hafal, emang nggak bisa ngapal orangnya, maka hadisnya langsung turun menjadi dhaif. Atau syarat yang keempat, ada syudzuznya, dia menyelisihi hadis yang lain, maka langsung jadi dhaif. Atau ada ulama menemukan ada penyakitnya, ada illahnya dalam hadis itu, maka hadis itu langsung jadi hadis dhaif. Jadi lebih mudah ya, hadis dhaif. Beliau di sini mencontohkan adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat ada seseorang yang sering datang ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia ini orang yang beriman. Sabda Nabi SAW, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif bagaimana hukumnya? Makanya tidak diterima, tidak kita amalkan. Kenapa hadisnya dhaif? Beliau berkata li'anna fi sanadihi rawiyan ismuhu Darraj ibn Sam'an. Darraj ibn Sam'an ini perawi yang didhaifkan oleh para ulama. Di dalam sanadnya ada perawi namanya Darraj ibn Sam'an Abu Samh. Beliau menukil perkataan Imam Dhahabi, Darraj itu
banyak meriwayatkan hadis mungkar. Hadis-hadisnya banyak yang mungkar. Ini perkataan ulama. Imam Ahmad juga mengatakan hadis-hadisnya mungkar semua. Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib mengatakan beliau ini jujur, tapi masalahnya kalau dia meriwayatkan dari Abul Haytham itu lemah sekali. Lemah hafalannya, bisa lemah. Ya, lemah hafalannya ketika meriwayatkan dari Abul Haytham atau karena faktor yang lain. Itu perkataan Ibnu Hajar. Intinya Darraj bin Sam'an itu perawi yang lemah hafalannya. Maka hadisnya tidak diterima, hadisnya dhaif. Beliau mengatakan juga, dan beliau mengatakan di dalam syairnya, di akhir syair bahwasanya dhaif itu wa huwa aqsa man kathur. Dhaif ini macam-macamnya ada banyak. Karena tadi ya, kehilangan satu syarat saja sudah ada namanya nanti. Nanti kalau syaratnya hilang bisa jadi mudallas, bisa jadi munqati, bisa jadi mursal dan seterusnya. Kalau kehilangan syarat kedua nanti ada namanya, kehilangan syarat yang keempat berarti nanti jadi hadis syadz, kehilangan syarat yang kelima maka menjadi hadis mu'allal dan seterusnya. Dan nanti akan sebagian macam-macam tersebut akan kita bahas juga dalam syair ini insyaallah, dalam buku ini. Demikian pembahasan hadis dhaif dalam kitab Ta'liqat Al-Athariyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.